Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas alur cerita film Indonesia yang berjudul Asih. Film ini tayang pada tahun 2018. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Asih yang sedang memandikan anaknya. Ia kemudian menenggelamkan anaknya hingga mati. Ia menangis bersedih. Setelah itu ia kemudian menghabisi nyawanya sendiri. Ia meninggal di sebuah pohon besar. Scene kemudian beralih kepada sebuah keluarga yang harmonis. Mereka adalah Andi dan Ita. Ibu Andi juga tinggal di rumah bersama mereka. Pada suatu malam, Ita mendengar suara pintu yang terbuka. Ita kemudian melihat di luar pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia hendak masuk, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Tapi Ita sama sekali tidak curiga. Ia kemudian masuk lagi ke dalam rumah. Dan di saat itu juga air ketuban Ita pecah. Ia melahirkan di malam itu juga. Ita dibantu oleh dukun beranak yang bernama Bu Sekar. Ita pun akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Amelia. Dan beberapa hari kemudian, terlihat Andi yang hendak berangkat ke kantor. Ibu Andi yang sedang merawat bayi Ita di halaman rumah. Ibu Andi bermaksud untuk menjemur anak Ita pada matahari pagi. Ibu Andi kemudian membawa bayi Ita ke dalam. Setelah selesai mencuci, Ita kemudian melihat bayinya masih ada di halaman rumah, padahal matahari sudah terik. Ibu Andi merasa bingung melihat Ita, karena ia tadi sudah membawa bayi Amelia ke teras rumah. Ita merasa kalau Ibu Andi sedikit pikun. Ibu Andi pun masuk ke dalam rumah, tapi di ujung lorong ia melihat sesosok perempuan. Untuk meyakinkan, Ibu Andi memakai kacamatanya. Tapi setelah dipakai, Ita tiba-tiba keluar dari kamar. Di pagi harinya, Bu Sekar memberikan boneka kepada Ita. Bu Sekar juga menceritakan kalau ada seseorang yang bunuh diri setelah membunuh bayinya. Bu Sekar juga mewanti-wanti Ita untuk berhati-hati karena bayi yang umurnya belum genap 40 hari masih rawan dengan hal-hal yang gaib. Ibu Ita juga menyarankan agar menaruh sebuah gunting di bawah bantal. Bu Sekar juga mengatakan kalau seorang laki-laki yang bernama Mbah Marwan, ia adalah salah satunya yang mengetahui di mana arwah Asih pergi. Sore harinya, di saat Ita masuk ke dalam kamar bayinya, di depan cermin terlihat ada sesosok perempuan yang sedang menyisir rambut. Saat Ita mendekati, tiba-tiba ia melihat sisir itu terjatuh. Ita kemudian menyimpan sisir itu, dan di malam harinya Ita menaruh gunting di bawah bantal. Saat Andi bertanya mengapa Ita menaruh gunting itu di bawah bantal, Ita menjelaskan kalau dengan adanya gunting, makhluk halus tidak berani mendekat. Di malam itu, Ita menyuruh Andi untuk menguburkan ari-ari bayi Amelia. Andi pun dengan cepat menguburkan ari-ari Amelia. Di sisi lain, Ibu Andi sedang mengambil wudhu, dan tiba-tiba ada sesosok wanita yang lewat di depan kamar mandi. Ibu Andi kemudian menanyakan kepada Ita, apakah tadi dia ada lewat di depan kamar mandi. Tapi Ita mengatakan kalau itu bukan dirinya. Di saat sholat, Ibu Andi mendengarkan sesuatu. Di saat Ibu Andi melihat ke samping, tiba-tiba ia dikejutkan dengan hadirnya sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Ibu Andi kala itu merasa takut. Dan setelah itu Ibu Andi mendengar suara nyanyian. Ibu Andi kemudian mencatat lagu itu di dalam sebuah bukunya. Di malam harinya, ketika Andi dan Ita sudah tidur, Amelia sedikit rewel dan menangis. Ita menggendong Amelia.
Ketika Ita melewati ruang keluarga, dia melihat kursi yang bergoyang dengan sendirinya. Ita hendak menghentikan kursi itu, tapi di saat itu juga muncullah sosok perempuan yang sangat menyeramkan yang membuat Ita ketakutan. Ita yang berada di dalam kamar memikirkan tentang apa yang sedang terjadi di rumah itu. Ia kemudian mendengar ada suara dari lemari. Ita pelan-pelan mendekat dan membuka lemari itu, tapi tidak ada apa-apa di dalam lemari itu. Di saat Ita kembali menutup pintu, tiba-tiba pintu lemari didorong dan keluarlah sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Ita terjatuh ke lantai. Kemudian datanglah Ibu Andi yang menolong Ita. Andi yang tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Ita. Di malam itu Andi pun akhirnya menemukan buku catatan ibunya. Di buku itu ada lagu yang didengar dan ditulis oleh ibunya. Ibu Andi dan Ita menceritakan apa yang terjadi kepada mereka di dalam rumah itu. Andi belum terlalu percaya tentang apa yang ia dengar dari ibu dan istrinya. Di saat Andi sendirian di dapur, ia mendengar ada suara anak ayam. Ia mengecek dan keluar dari dapur dan pergi ke halaman belakang rumah. Dan di saat itu, ia melihat sosok Asih yang sedang memakan ari-ari Amelia. Ia terkejut dan ketakutan. Andi kemudian masuk ke dalam rumah, dan pada akhirnya Andi pun percaya dengan apa yang dialami oleh ibu dan istrinya. Keesokan harinya, ketika Ita memandikan Amelia, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya, dan Amelia tiba-tiba hilang entah kemana. Ita merasa kalau Amelia telah diambil oleh arwah Asih. Ita menjelaskan kepada Andi agar meminta bantuan kepada Mbah Marwan. Setelah bertanya kepada Abu Sekar, Andi akhirnya menemukan Mbah Marwan. Andi menceritakan apa yang terjadi kepada keluarganya. Mbah Marwan datang ke rumah Andi. Ia menceritakan kalau dulu ada perempuan yang bernama Asih. Ia pergi ke kota, tapi pulang ke desa dalam keadaan hamil tanpa suami. Keluarga dan warga desa mengusir Asih. Asih merasa depresi. Asih kemudian membunuh bayinya dan ia juga bunuh diri. Mbah Marwan juga mengatakan kalau Asih sudah lama ada di rumah itu, dan yang menyebabkan Ita melahirkan 1 bulan lebih awal juga dikarenakan arwah Asih yang telah mendorong perut Ita, sehingga air ketuban Ita pecah dan ia melahirkan. Mbah Marwan mengatakan kalau Ita juga menyimpan barang milik Asih, yaitu sebuah sisir. Ita kemudian mengambil sisir itu dan memberikannya kepada Mbah Marwan. Mbah Marwan meminta untuk dilakukan ritual, yaitu ritual pemanggilan arwah Asih. Saat ritual Asih itu dimulai, lilin yang tadinya menyala tiba-tiba padam. Kemudian terdengar suara nyanyian Asih. Mbah Marwan mencari keberadaan Asih. Mbah Marwan mengajak Andi untuk ikut bersamanya. Sampailah mereka di sebuah pohon besar di mana Asih dulu melakukan bunuh diri. Mbah Marwan menyuruh Andi agar azan di bawah pohon itu, dan tiba-tiba Amelia sudah ada di bawah pohon. Andi kemudian membawa Amelia pulang ke rumah. Di rumah, Ita yang sedang berzikir dan tiba-tiba tasbih yang digunakan Ita terputus. Sesampainya di rumah, Andi langsung menemui Ita. Ketika itu terlihat Ita yang sedang duduk di kursi goyang. Andi pun memberikan Amelia kepada Ita, dan ternyata Ita sedang kesurupan arwah Asih. Ita kemudian menyanyikan lagu untuk Amelia dan tiba-tiba Ita berteriak dengan sangat kencang. Datanglah Mbah Marwan dan meminta kepada Asih agar jangan mengganggu keluarga Andi. Namun arwah Asih tidak memperdulikannya. Ia kemudian membawa Amelia ke belakang rumah
untuk menenggelamkan Amelia dan membunuhnya. Mbah Marwan kemudian mencegah agar arwah Asih jangan melakukan hal itu, dan berhasil. Arwah Asih pun keluar dari tubuh Ita. Ita dan Amelia pun selamat. Setelah kejadian itu, Mbah Marwan menasihati Ibu Andi agar memaafkan Asih dan menyuruh Ibu Andi menancapkan sisir milik Asih itu ke bawah pohon besar, tempat di mana Asih bunuh diri. Keesokan harinya, Ibu Andi melakukan apa yang dikatakan oleh Mbah Marwan. Ibu Andi menancapkan sisir itu persis di bawah pohon besar. Ibu Andi mendoakan arwah Asih agar tenang. Dan film pun berakhir. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Asih 2. Film ini tayang pada tahun 2020. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita diperlihatkan Andi dan Ita yang sedang tidur. Tiba-tiba Ita terbangun karena mendengar sesuatu. Andi juga terbangun. Tiba-tiba di saat itu lampu langsung mati. Ita menggendong anaknya dan terlihatlah sosok Asih. Di sisi lain, Ibu Andi menyalakan lilin. Ia terkejut mendengar nyanyian Asih. Ibu Andi kemudian melihat Asih yang sedang menggendong Amelia. Ibu Andi pun terjatuh. Ia kemudian melihat Andi dan Ita sudah menjadi mayat. Ibu Andi berteriak histeris. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang anak perempuan yang berlari ketakutan karena ia sedang mencuri buah pepaya. Anak itu kemudian ditabrak sebuah mobil. Ia dilarikan di rumah sakit dan ditangani oleh dokter Sylvia. Dokter kemudian teringat dengan anaknya yang dulu yang meninggal karena ditabrak. Untunglah dokter Sylvia mampu menyelamatkan anak itu. Siang harinya, Sylvia mendapat info dari salah satu suster kalau anak itu tinggal di tengah hutan. Ia tidak memiliki keluarga ataupun kerabat. Sylvia kemudian pergi ke hutan mengecek lokasi itu, dan benar adanya, di malam harinya Sylvia kemudian mendiskusikan bersama suaminya yang bernama Rajen untuk mengadopsi anak itu, karena setelah kematian anak mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Rajen pun menyetujui itu. Keesokan harinya, Sylvia kembali menemui anak itu. Ia kemudian menceritakan maksudnya untuk mengadopsi anak itu. Anak itu kemudian setuju karena ia tidak memiliki nama. Sylvia kemudian memberikan namanya, yaitu Anna. Di sore harinya, di waktu pulang dari kerjanya, Sylvia kemudian membawa Anna. Anna dikenalkan kepada Rajen. Di samping itu juga ada anak tetangga mereka yang berkenalan dengan Anna. Tapi Anna hanya diam saja. Simbo yang mengasuh anak tetangga Sylvia itu menyadari ada yang aneh pada Anna. Anna terlihat masih asing dengan kehidupan manusia karena selama ini ia hidup di hutan. Anna terlihat seperti tidak sendirian. Ia selalu tersenyum sendiri, seperti ada orang yang menemaninya. Sampai suatu hari, anak tetangga itu datang dan bertanya kepada Sylvia kalau Anna mencuri ayam tetangganya. Sylvia kemudian datang ke rumah tetangganya itu, dan di sana ia bertemu dengan Simbo.
Simbo kemudian memberikan piring yang tertutup daun pisang. Sampai di rumah, piring itu pun dibuka. Rajan sangat terkejut melihat isinya, yaitu bangkai ayam. Suatu hari, Sylvia mengetahui dari temannya, yaitu Suster Tita, kalau lagu Asih itu adalah lagu untuk menidurkan anak. Dan kebetulan Sylvia mau mempelajarinya. Terlihat Ana sangat merasa senang. Di pagi harinya, Simbo datang yang ingin mengambil piringnya. Betapa terkejutnya Rajan melihat bangkai ayam itu hanya tersisa tulang belulang saja. Rajan kemudian melihat pensil Ana bergerak sendiri. Tiba-tiba Rajan melihat sosok yang sangat menyeramkan, yaitu sosok Asih. Rajan kemudian memeluk Ana. Rajan terlihat ketakutan dan tanpa ia sadari, ia sampai ketiduran. Dan di saat itu, Asih pun membawa Ana. Saat Sylvia pulang, ia melihat Ana tidak ada di rumah. Ia mencoba membangunkan Rajan yang sedang tertidur. Sylvia bertanya kepada Rajan di mana keberadaan Ana. Setelah dicari oleh Sylvia, ia pun menemukan Ana. Karena tidak ingin hal itu terjadi lagi, Sylvia pun memutuskan untuk tidur bersama Ana. Tetapi di saat Sylvia hendak tidur, tiba-tiba datanglah sosok Asih yang membuat Sylvia takut. Sylvia pun menceritakan kepada Rajan kalau ia melihat sosok perempuan. Rajan juga mengatakan kalau ia juga pernah melihat perempuan itu. Di pagi harinya, Suster Tita datang ke rumah Sylvia. Ia memberikan info kalau ternyata nenek Ana masih hidup dan sekarang ia dirawat di rumah sakit jiwa. Mereka pun datang ke rumah sakit jiwa itu dan menemui nenek Ana. Ia juga merupakan ibu dari Andi. Dan benar saja kalau Ana itu adalah Amelia, cucunya atau anak dari Andi dan Ita. Mereka mengetahui kalau selama ini yang menghantui mereka adalah Asih. Terlihat juga ibu Andi yang mengamuk dan mengatakan kalau Sylvia dan Rajan akan mati. Terlihat raut wajah ketakutan pada mereka. Mereka pun pergi dari tempat itu. Di saat mereka sudah sampai di rumah, Sylvia menemui Ana dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba muncul sosok Asih yang sangat menyeramkan. Asih datang dan menemui Ana. Sosok Asih kemudian kembali membawa Ana. Sylvia sangat sedih karena ia harus kehilangan Ana. Di malam harinya, Simbo datang. Simbo lalu berkata kalau Asih itu adalah anak angkatnya. Simbo itu kemudian menceritakan tentang masa lalu Asih untuk mengubah nasib. Asih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan ia bertemu dengan Simbo yang sudah ia anggap ibunya sendiri. Kemudian Asih bertemu dengan lelaki yang menjadi kekasihnya. Asih kemudian hamil. Tapi lelaki itu tidak mau bertanggung jawab. Asih pun pulang ke kampungnya. Sampai di kampung, tidak seorang pun yang menerima Asih. Hingga pada akhirnya, Asih pun membunuh anaknya. Dan ia bunuh diri di bawah pohon yang besar. Setelah menceritakan itu semua, tiba-tiba lampu mati. Simbo kesurupan. Terdengar ia mengatakan sesuatu yang membuat Sylvia dan Rajan ketakutan,
hingga pada akhirnya Simbok pun pingsan. Mereka pun mencari keberadaan Ana. Ana kemudian ditemukan di dalam lemari. Saat Ana ditemukan, muncullah sosok Asih yang terlihat marah dan berteriak, membuat Simbok terpental keluar. Pintu tiba-tiba terkunci. Sylvia dan Rajen terkunci di rumah. Kemudian terdengar suara nyanyian Asih yang membuat Ana ingin pergi. Sylvia kemudian tidak mau tinggal diam. Ia kemudian menyanyikan lagu Asih agar Ana tidak pergi. Tapi Asih juga tidak mau tinggal diam. Ia datang dan mendekati Sylvia, kemudian berteriak dan menakuti Sylvia. Rajen kemudian melihat kalau Sylvia yang sedang dipermainkan oleh sosok Asih. Kemudian mereka melihat sosok Asih akan membawa Ana. Sylvia meminta agar Ana mau tinggal bersamanya. Ana pun terlihat lebih memilih Sylvia daripada Asih, yang membuat Asih sangat marah. Sosok Asih kemudian menyerang Sylvia dan Rajen. Terlihat Ana sangat sedih melihat perlakuan Asih. Ana pun mengatakan kepada Asih agar jangan menyakiti Sylvia dan Rajen. Asih terlihat semakin marah dan tidak terima melihat Sylvia dan Rajen memeluk Ana. Tak lama kemudian datanglah Simbok yang menasihati Asih. Mendengar nasihat dari Simbok itu, Asih pun sadar. Sosok Asih kemudian pergi dengan tenang. Keesokan harinya terlihat Ana sudah hidup bahagia bersama Sylvia dengan Rajen. Dan itulah akhir cerita dari film Asih 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk merequest alur cerita film horor Indonesia lainnya.